Bismillahirrahmanirrahim. Pada pemateri pertama, saya persilakan Mirza Karlina. Kepada Mirza dipersilakan waktu dan tempat. Baiklah, saya akan membahas yang A, pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya, kepada pemateri kedua, dipersilakan kepada Lisa. Kepada Lisa, dipersilakan. Kepada Lisa dipersilakan. Halo Lisa. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja ke pemateri yang ketiga. Kepada Rifka Zahira dipersilakan. Pengertian Pancasila sebagai pengertian Pancasila sebagai ideologi. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Ideologi sendiri diciptakan oleh Antonie de Stutz dengan Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu atau membandingkan Weltanschauung secara umum atau dilihat ideologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan beberapa arah filosofis atau lihat ideologi politis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas dan yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak atau tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masyarakat publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik.
Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara. Mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan, visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan seluruh warga negara Indonesia, menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan seluruh warga negara Indonesia, menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nampak weh, teman-teman, kelihatan? Belum apa nih? Udah. Baiklah, pemateri yang keempat dipersilakan kepada Tri. Makna Pancasila sebagai ideologi. 1. Sebagai cita-cita negara, ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Dengan begitu, sudah sewajarnya apabila Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, contoh yang paling menggambarkan makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Contohnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik ada banyak sekali bentuknya. Sebagai contoh, pemilihan umum yang dilakukan secara langsung sebagai perwujudan dari sila keempat dan juga penetapan kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Hal itu sesuai dengan Pancasila sila kelima. 2. Sebagai nilai interaktif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai interaktif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Dilanjutkan ke pemateri kelima, yaitu Ulia Dewi. Kepada Ulia dipersilakan. Fungsi Pancasila sebagai ideologi. Fungsi Pancasila terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Mempersatukan bangsa. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 3. Memberikan tekad untuk memelihara dan menghargai identitas bangsa. 4. Menyoroti kenyataan dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Sudah?
Dilanjutkan ke pemateri terakhir yaitu Putri Aisyah. Kepada Putri dipersilakan. F. Fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, nilai dasar artinya Pancasila bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hal ini terdapat dalam isi sila kelima Pancasila. 2. Nilai instrumental. Artinya Pancasila dapat dijabarkan secara kreatif dan dinamis, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. 3. Nilai praktis. Artinya Pancasila dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saling menghormati, bekerja sama, dan kerukunan antar sesama. Baiklah karena Lisa, teman kami sudah hadir dalam presentasi ini, kita persilakan kepada Lisa untuk mempresentasikan pengertian Pancasila. Langsung baca aja. Lisa. Kepada Lisa dipersilakan. Nuradila, tolong presentasinya itu yang benar. Itu cuma hanya yang ditampilkan presentasinya itu filenya saja itu. Yang mana mau dipresentasikan itu? Oh. Udah Pak? Udah jelas, teman-teman? Masih poinnya saja itu, masih jenis filenya. Belum. Kamu mau presentasi PowerPoint-nya kan, Nuradila? Iya, Pak. Itu masih apanya saja itu, filenya saja itu. Masih file? Iya. Tunggu sebentar, Pak. Ya. Kamu di PC kan? Apa? Kamu presentasinya di PC itu? Iya, di laptop. Pak. Di laptop. Udah, Pak? Nggak ada kamu presentasikan sekarang tuh? Nggak ada? Nggak ada. Kenapa, Pak? Ada. Oke. Udah? Nah. Gimana? Lisa udah masuk? Jadi diulang kembali, Pak, atau lanjut? Lanjut saja. Lanjut saja. Kepada Lisa. Ya. Kepada Lisa. Iya. Dipersilakan kepada Lisa untuk membacakan pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila. Ya. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila. Pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
Nuradila, kamu nonaktif itu suaranya. Baiklah, saya ulangi. Kepada seluruh narasumber, saya ucapkan terima kasih atas penyampaian materi yang dibawakan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Dalam sesi ini, kelompok kami hanya menyediakan 3 pertanyaan. Kepada kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan. Anadila. Ya, Titik Zubaida. Sebutkan nama dan berasal dari kelompok berapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Nggak jelas lah. Tidak jelas. Nama saya Titik Zubaida dari kelompok 5. Putus-putus lah suaranya. Dari kelompok 5 ya. Ya. Kelompok 5. Pertanyaannya, tolong berikan contoh perilaku yang mencerminkan Pancasila sebagai ideologi negara. Apakah jelas suara saya, Adila? Jelas. Pertanyaan kedua. Pertanyaan. Saya Adila. Mawati, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mawati dari kelompok 3. Ingin bertanya, pertanyaannya yaitu, apakah yang dapat kita lakukan Lanjut. dalam kehidupan sehari-hari selalu berpedoman pada Pancasila. Kehidupan sehari-hari Selalu berpedoman pada Pancasila. Contoh Baik. Hanya itu. Ya. Terima kasih kepada Rahmawati. Pertanyaan ketiga. Siapa yang ingin bertanya? satu lagi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman semua? Terus teman-temannya yang bertanya. Ya, Marhama. Silakan. Apa yang dimaksud? Sebutkan nama dan kelompok mana. Nama dan kelompok. Nama Muhammad dari kelompok 2. Ya. Dengan visi komprehensif. Apa? Nggak jelas. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud Ya. dengan visi komprehensif? Komprehensif. Hah? Komprehensif. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Sudah itu saja. Baiklah, terima kasih kepada seluruh kelompok yang bertanya. Beri kelompok kami beberapa waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan kalian. Terima kasih. Dibacakan kembali pertanyaan semuanya. Dibacakan kembali, Kak? Ya. Pertanyaan pertama dari Titik Zubaida, kelompok 5. Pertanyaannya,
Apa contoh perilaku yang mencerminkan ideologi negara? Pertanyaan yang kedua dari Rahmawati, dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari selalu berpedoman pada Pancasila? Pertanyaan yang ketiga dari Marhama, kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang disebut atau dimaksud dengan visi konferensi? Konferensil. Konferensif.
Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok pertanyaan pertama, yaitu dari Titik Zubaida kelompok 5. Kepada yang akan dijawab oleh yang akan dijawab oleh Tri Al-Munawaroh. Kepada Tri dipersilakan. Baiklah, saya Nawaroh pertanyaan dari Titik Zubaida dari kita. Pertanyaannya adalah, berikan satu contoh perilaku yang mencerminkan Pancasila sebagai ideologi negara. Jawabannya adalah, bersikap jujur serta menghargai pendapat orang lain sudah termasuk sikap yang mencerminkan Pancasila sebagai ideologi negara. Juga, masyarakat yang melakukan pilkada atau pemilu juga sudah dikategorikan sebagai contoh perilaku menerapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Sekian. Kepada Titik Zubaida, apakah dapat menerima jawaban tersebut? Ya, jawaban saya terima. Terima kasih. Kepada kelompok lain, apa ada yang mau menyanggah atau menambahkan jawaban dari Tri? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaan dari Rahmawati kelompok 3 yang akan dijawab oleh Lisa. Kepada Lisa dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Rahmawati dari kelompok 3 yang bunyi pertanyaannya, apakah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari selalu berpedoman kepada Pancasila? Jawabannya, beribadah sesuai dengan agama yang dianut, bersikap adil pada sesama, mengokohkan persatuan dan kesatuan, mengutamakan musyawarah mufakat, menghormati sesama, dan lain-lain. Kepada Rahmawati, apakah dapat menerima jawaban tersebut? Halo Rahmawati. Kepada Rahmawati, apakah dapat menerima jawaban tersebut? Rahmawati. Karena koneksi Rahmawati sedang buruk, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga dari Marhama kelompok 2 yang akan dijawab oleh Rizka Zahira. Kepada Rizka Zahira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Marhama dari kelompok 2. Yang pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan fungsi konferensi? Fungsi konferensi itu, konferensi itu sendiri adalah, dia itu kayak musyawarah yang sering kita dengar, yaitu rapat atau pertemuan yang fungsinya itu untuk merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang akan dihadapi bersama. Itu fungsinya konferensi itu untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama, itu fungsinya ya. Sebab itu pembagian konferensi itu banyak
Tapi yang akan saya jawab itu cuma dua. Ada pembagian konferensi bisnis, yaitu yang membahas tentang bisnis. Ada juga konferensi pers ini yaitu yang berbentuk seperti berbentuk berbentuk media cetak, radio atau televisi. Yang satu contoh konferensi yang sering kita dengar tuh kayak konferensi meja bundar, kan? Masa itu di akhir konferensi nanti itu diikuti oleh sesi tanya jawab. Sekian dari saya. Apakah Marhama dapat menerima jawaban tersebut? Ya, saya menerima. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Atas semua pertanyaan yang dijawab oleh anggota kelompok kami, apakah ada kelompok lain yang ingin menambahkan, memberi saran atau menyanggah jawaban? Saya rasa masih ada dua kelompok lagi itu yang belum bertanya. Satu kelompok lagi ya, yang belum bertanya. Saya ingin semua kelompok. Satu lagi, Pak. Saya ingin semua kelompok itu bertanya. Oke. Untuk selanjutnya kami buka satu pertanyaan. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Saya Nuradila. Ya, Nadia. Saya Nurailah. Lupa. Ya, lupa. Saya Nurailah. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulfarum dari kelompok 1. Saya mau bertanya, mengapa Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi untuk negara gitu. Terus apakah ideologi itu memang ideologi aja atau sebenarnya ideologi itu terbagi lagi antara yang terbuka tertutup, ideologi terbuka, ideologi tertutup, atau terbagi sebagai ideologi campuran, ideologi sosialisme dan juga ideologi liberalisme. Bisa diulang? Ya. Mengapa Pancasila itu mengapa Pancasila itu menjadi ideologi dari sebuah negara atau menjadi ideologi nasional? Ya. Lalu apakah ideologi itu terbagi? Terbaginya ini menjadi ideologi terbuka tertutup atau menjadi ideologi campuran, ideologi liberalisme dan ideologi sosiologi? Campuran? Ideologi campuran yang dimana itu dia tuh terdiri dari ini ideologi liberalisme sama ideologi sosialisme. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ulfah Harum, kelompok 1. Yang pertanyaannya adalah, mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi sebuah negara? Apakah ideologi itu terbagi atas ideologi terbuka dan tertutup, campuran, dan sosialisme? Saya akan menjawabnya. Yang pertama, mengapa Pancasila tersebut dijadikan sebagai ideologi sebuah negara? Karena Pancasila itu adalah ideologi yang paling sesuai dengan rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, apakah ada ideologi terbuka dan tertutup? Ada. Ideologi terbuka adalah ideologi terbuka adalah ideologi yang bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka ini hanya berada dalam sistem pemerintahan yang demokrasi. Dan ideologi Pancasila kita merupakan ideologi terbuka. Hal ini maksudnya adalah ideologi Pancasila bersifat terbuka, bersifat aktual, dinamis, antisipasif, dan senantiasa mampu menyelesaikan perkembangan zaman. Ideologi tertutup sendiri adalah ajaran atau pandangan dunia yang menentukan tujuan-tujuan dan norma politik, sosial, yang dinyatakan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lain, melainkan harus dipatuhi. Ideologi tertutup ini sendiri bersifat dogmatis dan a priori dogmatis, berarti mempercayai suatu keadaan tanpa adanya valid. Perbedaan dari kedua ideologi terbuka dan tertutup ini adalah ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasinya oleh sekelompok orang. Sedangkan ideologi tertutup bersifat otoriter, yaitu negara tersebut yang berlaku sebagai penguasa. Ada juga ideologi campuran. Ideologi campuran ini berarti dalam suatu negara itu ada dua ideologi. Contoh mungkin dalam suatu negara itu ada yang mempunyai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi sosialisme yaitu ideologi yang identik dengan komunisme karena memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu mengutamakan kepemilikan bersama. Dengan kata lain, ideologi ini tidak mengakui adanya kepemilikan secara individual, karena semua aset dan modal yang dikuasai secara bersama-sama untuk kepentingan rakyat. Kepada Ulfa Arum, apakah dapat dimengerti? Iya, Nuradila. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban yang saya berikan? Apakah ada? Tidak ada. Baik, terima kasih. Karena semua acara dan sesi sudah selesai, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman dan anggota dalam presentasi kali ini. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan acara ini kepada Bapak Pembimbing. Pada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 3 ya, ketua materi pada hari ini, diskusi hari ini. Ya, mungkin diskusinya sudah mulai lengkap ya, seluruh kelompok sudah bertanya, mewakili dari kelompoknya masing-masing.
Dan saya juga berterima kasih dulu kepada pemateri, meskipun masih banyak kekurangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya tentang bagaimana Anda mempresentasikan materi. Mungkin sebelum kita lanjut seperti apa masukan-masukan untuk kelompok 4 dan kelompok 5 nantinya dalam mempresentasikan materi, saya mau masuk kepada sesi apa dulu? Sesi diskusi dulu. Ya, sesi diskusi, masukannya mungkin kita akan coba selanjutnya untuk 2 sesi diskusi ya, seperti tadi. Terus bisa nanti, yang pastinya nanti itu ada perwakilan minimal 1 pertanyaan setiap kelompok. Karena kan setiap sesi itu ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Ya, kita ada 4 kelompok yang mewakili. Sisa 2 lagi itu bebas mau kelompok mana saja, wajib itu. Karena setiap pertanyaan itu ya akan saya rangkum semuanya untuk menjadi nilai tambah bagi Anda semua. Kemudian untuk pemateri ini saya contohkan sedikit bagaimana sambil saya merefleks lagi materi Anda. Saya sudah bilang kemarin, kita tidak lagi membaca materi, tetapi kita menyampaikan poin apa yang sudah kita pahami, kemudian kita sampaikan, kita diskusikan di sana. Apa poin penting setiap yang akan Anda presentasikan. Contohnya, ini saya contohkan. Tampak semua ya? Mungkin Anda masuk pada ideologi Pancasila. Nah, pada sesi ini mungkin satu orang bercerita tentang makna ataupun pengertian dari ideologi Pancasila. Anda bisa membaca, ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar pada 5 sila dalam Pancasila. Nah, ini kan poin yang ingin Anda sampaikan. Dan harapan saya Anda jelaskan, apa sih makna dari poin ini? Kita lihat di sini bahwasanya ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma. Anda tahu bahwasanya Pancasila itu adalah norma ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian Anda tahu dia menjadi landasan keyakinan. Anda tahu ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap isi dari Pancasila itu kan setiap silanya ada makna masing-masing. Jadi inilah yang saya inginkan Anda bisa, ataupun Anda mampu menginterpretasikan poin yang ingin Anda sampaikan kepada kelompok, kepada audiens, ya, pada audiens. Kemudian Anda sampaikan dengan Anda beri penjelasan, tidak hanya membaca. Jadi kan jelas nih, untuk setiap materi sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Anda punya poin pemahaman masing-masing, Anda punya part masing-masing. Kemudian Anda silahkan untuk presentasikan sesuai dari pemahaman Anda. Jadi interpretasi inilah yang saya inginkan daripada Anda semua. Jelas ya? Jelas semua? Oke. Ini kan saya cuma merefleksikan saja, ya. Anda tahu bahwasanya ini memang nanti akan masuk kepada makna dari 5 sila itu kan, yang ini. Makna ideologi Pancasila itu kan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita hendak. Kan ideologi. Tadi ada yang bertanya, ada ideologi tertutup, ada ideologi terbuka. Intinya mau baik itu tertutup ataupun terbuka, ideologi itu kan harapan. Itu menjadi landasan supaya harapannya bangsa Indonesia itu seperti apa ke depannya. Jadi landasan supaya kita menjalani kehidupan sehari-hari. Itu kan ini semua kan balik lagi kepada kehidupan kita sehari-hari, memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kita bertuanan kepada Yang Maha Esa, itu kan bahwasanya setiap warga negara itu punya
agama atau keyakinan masing-masing, gitu kan. Harapan pendiri bangsa kita itu menyatakan bahwasanya setiap warga negara itu pasti bertuhan. Nah, baik itu Islam, Kristen, Konghucu dan lain sebagainya. Nah, itulah dasar dari kenapa diletakkan menjadi nomor 1 itu nanti di dalam pengertian makna Pancasila sendiri itu lagi semuanya. Pasti ada pemahaman sendiri itu. Terus Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh. Nah, di sini kan ada mencerita tentang konferensi, ya kan, termasuk ada konferensi pembentukan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bahwasanya kan kita tahu Pancasila itu sebelum dia menjadi Pancasila itu kan adalah Piagam Jakarta sejarahnya, ya. Sudah berulang-ulang kali juga saya sampaikan. Menjadi dari Piagam Jakarta. Nah, saat itu dijadikan sebagai ideologi, saat konferensi tersebut ada ceritanya bahwasanya kenapa ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama. Kalau di Piagam Jakarta kan ketuhanan Maha Esa itu menjadi sila kelima itu, ya. Nah, di sini ada konferensi yang alot, ada kesepakatan yang alot dari pihak nasional, pihak pejuang muda, kemudian dari pihak keagamaan, ulama-ulama bersepakat menetapkan sila pertama, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ada maknanya semua. Jadi itu yang ingin saya inginkan, ekspektasi saya kepada Anda semua. Nah, ada juga nilai-nilai Pancasila, ya. Nilai-nilai Pancasila itu ya pastinya isi dari kelima sila itu. Kan kelima sila memiliki ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, ini bisa Anda selesaikan. Karena ada nilai objektif, ada yang subjektif. Nilai objektifnya, objeknya, kan objek itu apa? Ya. Maaf, saya sekarang lagi di luar ini. Ya, objek kan tujuannya kan, di mana objek yang kita tuju itu kan. Nilai Pancasila itu di mana sih adanya, ya kan? Tentunya pasti ada rumusan dari sila Pancasila memiliki makna yang paling dalam, terdapat di pembukaan undang-undang, kemudian tetap ada sepanjang masa dan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, seperti inilah yang saya harapkan sebenarnya. Masuk itu fungsi ideologi Pancasila, Anda tinggal baca, kemudian Anda jelaskan satu persatu. Nah, inilah yang saya inginkan kepada setiap presenter, bagaimana Anda mampu untuk menyajikan materi dan bisa untuk memberikan pemahaman kepada setiap audiensnya. Ya, poin kemudian Anda jelaskan, poin kemudian jelaskan. Tidak lagi membaca seperti yang tadi. Sudah tiga sesi itu, tiga kelompok itu masih sama cara diskusinya. Kita sudah coba kita bedakan lagi. Untuk kelompok 4 dan 5 saya harap tidak lagi seperti itu. Anda cari materi, poin yang ingin Anda sampaikan dan jelaskan. Itu saya rasa tidak banyak-banyak, ya kan? Cukup 2 atau 3 poin. Kemudian penjelasannya ini yang saya inginkan. Nah, itu satu ya. Itu sudah 2 tadi ya. Selain dari diskusinya. Yang ketiga, saya berharap juga Anda menampilkan jurnal ataupun Anda cari refleksi dari materi Anda terhadap jurnal. Saya sudah bilang kemarin itu studi case-nya itu banyak itu di Google itu jurnal-jurnal yang bisa kita menjadikan referensi itu pembahasannya bagi Anda, ya kan? Kalau Anda misalnya dapat materi tentang fungsi ideologi Pancasila, ya, fungsi dari ideologi Pancasila. Anda cari jurnal ataupun artikel yang menyatakan dari fungsi ideologi Pancasila dalam apa di judulnya banyak gitu. Kemudian apa yang terkandung di sana dan apa pemahaman Anda sampaikan. Anda tinggal mereview. Nah, di sini yang saya harapkan mereview jurnal itu dengan materi yang Anda punya. Karena apa? Karena saya sudah bilang bahwasanya output dari pembelajaran kita ini kita mengkritisi. Kita sudah harus memulai mempelajari ini.
sudah harus memulai untuk mereview artikel jurnal. Nah, jadi studi case-nya langsung seperti itu. Selain pemahaman Anda tentang buku, ya, saya harap referensi ditambah lagi. Ya, jelas nih semua? Paham maksud saya ini, gimana Anda mereview itu? Contoh, saya contohkan aja lah. Saya searching langsung di sinilah. Nah, tadi Anda dapat bagian apa ya? Apa tadi? Ideologi Pancasila, oke. Ideologi Pancasila, jurnal, artikel, ideologi Pancasila. Ya, artikel Pancasila, makalah Pancasila, artikel, pengertian fungsi artikel Pancasila di tengah perubahan nih, ada artikel ideologi Pancasila di tengah perubahan. Nih. Produksi menurun atau karena harga turun? Ini disampaikan di sini dari siapa ini? Dari berita ini. Dari berita boleh. Ketahanan ideologi. Apa yang disampaikan di sini, ya? Ini yang terjadi, yang fakta-fakta yang terjadi dari beritanya ataupun artikelnya ini. Kemudian Anda sinkronkan dengan materi Anda. Apa sih yang bisa Anda sampaikan di sini, ya kan? Contoh yang di sini saya belum baca ini belum jelas itu. Walaupun kita akan membacanya lebih mendalam. Karena ideologi Pancasila kembali dunia masuk pada era globalisasi di mana banyak ideologi alternatif masuk di dalam segenap sendi-sendi. Nah, oke. Berarti tantangan Pancasila kepada era globalisasi. Ya. Sekarang sudah banyak ada ide tentang ekonomi produktif yang muncul dari Cina, ide dari liberalisme balik lagi kepada negara Barat, ide kerajaan yang muncul di beberapa negara-negara kerajaan seperti Prancis, negara Inggris, termasuk Malaysia itu kan kerajaan juga itu negaranya, ya kan? Ide-ide seperti itu. Termasuk juga itu paham komunis yang di era zaman sekarang ini kan porak-porandakan ekonomi sistemnya itu kan itu seperti itu. Apa sih yang terjadi di sini? Kan itu bagaimana tantangan yang akan terjadi. Tadi bahwa Pancasila sejatinya merupakan yang terbuka, yakni ideologi yang menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup bangsa. Namun selain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Nah, ternyata orang Indonesia ini harus waspada. Kan dari bacaan di sini Anda berikan pemahaman, pemikiran, ya kan? Hanya mereview seperti itu. Ya. Anda disuruh memaknai setiap artikel yang ada di sini gitu. Maksudnya harus waspada terhadap ideologi baru. Apa sih kewaspadaannya? Nah, kan Anda tinggal Anda searching saja lagi di sini, Anda baca. Dan saya harap bisa seperti itu. Oke? Itu contoh. Sedikit saja itu saya contohkan itu ya. Banyak-banyak. Nanti Anda kembangkan. Di sinilah kita mulai berpikir kritis bagaimana bisa kita mengkritisi suatu kejadian yang ada di sini pada hari ini. Jelas semuanya? Paham yang saya jelaskan tadi barusan ini? Atau terlalu cepatkah saya menyampaikannya? Kalau jelas, mana jempolnya? Kalau jelas, mana jempolnya? Nah, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, coba ini tugas tambahan pada kelompok 1 dan 3. Kelompok 4 yang belum presentasi. Kelompok 1, 2 dan 3 saya tambahi untuk mengkritisi juga lagi. Anda cari artikel ataupun jurnal yang sesuai dengan materi Anda, kemudian Anda refleksikan dalam bentuk video presentasi masing-masing. Ya, kelompok 1, 2 dan 3.
Jadi dapat jatah semuanya ini. Dapat jatah semuanya tadi. Anda tinggal apa sih? Anda baca, Anda pahami sesuai dengan materi Anda ya, sesuai dengan materi Anda terhadap jurnal-jurnalnya ataupun artikel-artikel yang ada, kan tinggal searching saja itu semua. Nah, saya bukan terlalu killer ya, tetapi harus seperti ini cara mengajarnya lagi. Ya. Oke. Itu saya tunggu, itu saya kasihlah waktu 2 minggu. Paling lambat itu setelah kelompok 5 selesai. Videonya itu sudah terpublikasikan. Di grup boleh. Di grup saya lihat nanti boleh. Di grup WA kita saja. Oke, jelas semua ya. Itu sudah 3. Yang keempat nanti ada juga ya. Saya rasa itu saja dulu yang menjadi catatan penting bagi saya. Bagaimana Anda bisa mempresentasikan, bagaimana Anda bisa berdiskusi, dan bagaimana kita bisa mengkritisi. Karena setelah mid semester nanti kita lagi menulis, kita mengkritisi. Seperti itu lagi dia jadinya. Kan sudah saya bagi-bagikan itu. Anda sudah lihat silabusnya. Ada yang bertanya sampai di sini? Pak, tentang video tuh per kelompok tuh satu video atau setiap orang punya videonya? Karena sudah materinya masing-masing, itu satu orang satu. Ya kan? Anda kan tadi masuk pada ideologi Pancasila, kan ada yang pengertian, ada yang apa? Karena ini kan sudah gabung ya, sudah menjadi gabungan ya. Jadi gabungan. Cari aja satu orang satu sesuai daripada materi Anda, daripada judul materi Anda. Jadi satu orang satu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, kalau sudah cukup berarti saya rasa Anda sudah memahami semua dengan keinginan saya, dan saya harap Anda bisa melaksanakannya dengan baik. Kita cukupkan saja pertemuan kita pada sore hari ini, dan saya harap kelompok 4 dan kelompok 5 nantinya itu lebih baik lagi daripada 3 kelompok sebelumnya. Karena semakin lambat Anda dalam mempresentasikan materi, semakin terakhir Anda mendapatkan kelompok presentasinya, semakin tinggi ekspektasi saya kepada kelompok yang akan menyajikannya. Oke, lebih dan kurang saya rasa saya mohon maaf. Saya tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.